Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi matematika di kelas 11 semester ganjil. Pada materi kelas 11 semester ganjil ini, kita akan mempelajari materi berhubungan dengan program linier. Dalam materi program linier, kita belajar mengenai model matematika. Model matematika pada permasalahan program linier berupa sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tentu kalian masih ingat ya, sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini pernah kalian pelajari di kelas 10. Nah, ini dinamakan dengan pembatas atau kendala. Sekarang kita sama-sama simak ya contoh soal cerita yang berhubungan dengan model matematika. Seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi menggunakan bahan dari kayu dengan ukuran tertentu. Satu meja memerlukan bahan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit dan banyak kursi yang akan diproduksi paling sedikit 20 unit. Biaya produksi meja Rp210.000 per unit dan biaya produksi kursi Rp100.000 per unit. Berapa biaya produksi minimum meja dan kursi tersebut? Mari kita cari penyelesaiannya. Nah, langkah pertama membuat model matematika dalam permasalahan ini, kita misalkan X adalah banyak meja yang akan diproduksi. Y adalah banyak kursi yang akan diproduksi. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit sehingga diperoleh pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 10 menjadi pertidaksamaan pertama. Banyak kursi yang akan diproduksi paling sedikit 20 unit sehingga diperoleh pertidaksamaannya Y lebih besar sama dengan 20. Kemudian, satu unit meja memerlukan kayu 10 potong. X unit meja memerlukan kayu 10 X potong. Satu unit kursi memerlukan kayu 5 potong. Y unit kursi memerlukan kayu 5Y potong. X unit meja dan Y unit kursi memerlukan kayu 10X plus 5Y potong. Persediaan kayu 500 potong berarti 10X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 500 sehingga diperoleh pertidaksamaan 10X plus 5Y kurang dari sama dengan 500. Ini akan menjadi pertidaksamaan ketiga. Biaya produksi meja Rp210.000 per unit dan biaya produksi kursi Rp100.000 per unit. Sehingga diperoleh fungsi tujuan Fx, Y sama dengan 210.000X ditambah 100.000Y. Ini akan menjadi persamaan keempat. Dari persamaan 1 sampai dengan 3 dan persamaan 4 diperoleh model matematika sebagai berikut. Meminimumkan fungsi tujuan Fx, Y sama dengan 210X ditambah 100Y ribu dengan kendala X lebih besar sama dengan 10, Y lebih besar sama dengan 20, 10X plus 5Y kurang dari 500. Nah, ini model matematika yang kita peroleh dari soal cerita yang di atas. Semoga kalian paham ya. Kemudian di sini ada latihan soal, kalian boleh coba ya yang berhubungan dengan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari kita, kalian ubah dalam bentuk model matematika. Kemudian latihan soal berikutnya yaitu berhubungan pilihan ganda. Semoga dalam materi model matematika kalian bisa terapkan dalam soal yang berhubungan dengan pilihan ganda. Selamat mencoba anak-anak. Kemudian materi berikutnya ini yang berkesinambung dengan model matematika yaitu kita masuk ke program linear dengan metode grafik. Ingat, metode grafik ini atau mencari daerah himpunan penyelesaian bisa pernah kalian pelajari juga di kelas 10. Kalian masih ingat di mana
Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita harus menentukan titik potong dari dua buah sumbu, yaitu sumbu X atau variabel X dan sumbu Y atau variabel Y. Karena kita nanti menggunakan atau mencari daerah penyelesaian, maka kita membutuhkan yaitu daerah atau gambar grafik Kartesius. Nih contohnya, gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. 2x min y kurang dari 6, 5x plus y lebih besar sama dengan 5, x lebih besar sama dengan 0, 2 kurang dari y kurang dari sama dengan 4. Dari pertidaksamaan ini, kita akan menggambar suatu daerah himpunan penyelesaian. Langkah-langkah yang harus kalian amati yang pertama adalah kita cari dulu nilai variabel dari masing-masing pertidaksamaan. Contoh yang pertama, 2x min y kurang dari 6. Kita akan mencari salah satu variabel. Di sini yang akan kita cari adalah variabel x, maka di sini y-nya kita anggap 0. 2x min y kurang dari 6. 2x min 0 kurang dari 6, maka 2x kurang dari 6. X, 6 dibagi 2 sama dengan X-nya akan ketemu 3. Sebaliknya, jika kita mencari variabel Y, berarti variabel X kita misalkan 0. 2x min Y kurang dari 6. 2 kali 0 min Y kurang dari 6. 0 dikurangi Y kurang dari 6, maka Y-nya ketemu lebih dari sama dengan min 6. Kita akan peroleh 2 titik potong, X-nya 3, Y-nya min 6. Dari sini baru kita akan menggambar suatu grafik. Seperti apa grafiknya kita lihat di slide berikutnya ya. Di sini, sekali lagi untuk menggambar sebuah grafik kita butuh yang nama bantuan diagram Kartesius. Ada variabel X, ada variabel Y. Dari titik-titik yang kita ketemuin tadi, yaitu X-nya 3, Y-nya min 6, kita tarik garis antara sumbu X sama sumbu Y dan akan membentuk garis seperti ini. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita bisa menggunakan tangan kita sendiri ya. Kita gunakan tangan kanan sebagai petunjuk di manakah letak daerah himpunan penyelesaian. Lihat ya, tangan kalian terdiri atas dua sisi, di mana di sini terdiri atas sisi yang berwarna putih atau telapak tangan, yang satunya adalah punggung tangan. Telapak tangan di sini menandakan tanda pertidaksamaan kurang dari, sementara yang telapak tangan di sini menandakan pertidaksamaan lebih dari. Jadi kita bisa gunakan ya. Terus untuk garis tadi, yang kita udah ketahui garis panjangnya tadi dari sumbu X sama sumbu Y, tinggal kita letakkan tangan kita di garis tersebut. Kemudian kita lihat soal yang kita kerjakan tadi. Di sini tandanya kurang dari, berarti daerah yang kita gunakan atau kita arsir adalah daerah yang berhubungan dengan tanda kurang dari tadi. Kita letakkan tangan kita. Karena kurang dari itu mendekati dengan telapak tangan yang putih secara otomatis, daerah yang ke atas yang mendekati telapak tangan ini berarti semuanya ada daerah himpunan pertidaksamaan kurang dari. Sementara yang di bawah yang mendekati telapak punggung tangan ini akan menjadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan lebih dari. Nanti boleh kalian coba untuk soal yang ada pertidaksamaan yang lain ke gambar berikut, kemudian bisa kalian jadikan satu diagram atau satu grafik ya. Terus kemudian ini ada contoh soal, kalian boleh coba biar kamu tahu gimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Dimana salah satu syaratnya harus kalian tentukan dulu nilai variabel X maupun nilai variabel Y. Baru bisa tarik garis, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian dari telapak tangan kita sendiri. Selamat mencoba ya anak-anak ya. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti lagi ya pada sesi materi berikutnya. Terima kasih.